Assalamualaikum, Pak Tongam. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih banyak rawuhnya, Ya, Pak. Pak. Oke, izin saya mulai, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Tongam yang sudah di tengah kesibukan beliau. Saya dengar hari ini beliau ngisi di beberapa tempat, juga ada beberapa kegiatan di kantornya, tapi beliau menyempatkan hadir untuk bagaimana bisa bertemu dengan kawan-kawan di media sosial pada kesempatan siang hari ini. Mari kita doakan bersama semoga Pak Tongam selalu diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, Pak. Sukses selalu, Pak Tongam. Oke. Kemudian Pak Tongam, jujur teman-teman, saya ini baru kenal kemarin dari Pak Tongam karena saya dari pimpinan fraksi saya di DPR, kemudian carikan kontak untuk bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah, setelah saya komunikasi melalui WA sama Pak Tongam langsung dibalas. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Nah, sebelumnya Pak, saya ingin sedikit memberikan pengantar bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena pada saat itu Pak, kami menggelar rapat kerja dengan Bapepti Pak, di Komisi 6. Saya kebetulan Komisi 6. Kemudian saat itu, kemudian setelah dengan Bapepti, kami menanyakan persoalan binomo dan juga robot trading yang banyak korban menelan pada waktu itu. Yang kemudian dari situ Pak Tongam, akhirnya saya pikir ini persoalan biasa. Kemudian malam harinya, semenjak hari itu, semenjak rapat itu, ribuan message, ribuan DM masuk ke Instagram saya. Sampai beberapa kali Instagram saya itu sampai hang. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karenanya banyaknya DM yang masuk. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu saya biarkan. Lama-lama saya tidak bisa tidur, Pak Tongam. Karena banyak dari masyarakat yang awalnya kalau kita lihat binomo dan beberapa yang lain sebagainya itu mereka merasa menjadi korban. Tapi kemudian di minggu-minggu terakhir kami merasa bahwa ada masyarakat yang di sini mereka malah membela begitu. Malah merasa di posisi bahwa mereka terkorbankan atas kebijakan yang tidak tepat yang diambil oleh Bapepti dan juga SWI begitu, Pak. Nah, yang kemudian dari situ saya merasa bahwa saya perlu menjembatani, perlu mengurai persoalan-persoalan ini yang kemarin kemudian kami berdiskusi melalui live juga dengan Bapepti begitu, Pak. Nah, kemudian setelah live dengan Bapepti, kami merasa ada yang masih belum pas, masih belum puas dirasakan oleh teman-teman, oleh saya sendiri juga. Jujur saja Pak Tongam, saya ini tidak pernah berinvestasi di dunia digital begini, Pak. Kalau kita ini walaupun anak muda tapi usahanya usaha yang real. Saya kebetulan senang usaha yang ada wujudnya begitu. Sehingga saya tidak pernah tahu bisnis trading bagaimana, forex dan sebagainya, apalagi robot trading begitu. Nah, maka ketika hari-hari pertama saya menerka begitu karena saya tidak pernah mengalami langsung, tapi kemudian dengan banyaknya media sosial, banyaknya DM yang masuk kepada melalui Instagram kami merasa bahwa kami perlu menjembatani ini. Akhirnya saya banyak belajar untuk bagaimana saya tahu artinya WD itu apa dan sebagainya. Nah, dari situlah pada kesempatan kali ini kami pengen mendengarkan dari Pak Tongam atas beberapa hal yang kemudian menjadi selama ini kawan-kawan kami di media sosial ini, Pak Tongam, mereka ini pengen menyampaikan aspirasinya tapi tidak tahu harus kemana. Call centernya mana itu mereka nggak tahu begitu. Coba komunikasi lewat beberapa call center yang ada Nanti. memuaskan. Nah, maka pada kesempatan kali ini yang pertama Pak Tongam, kami pengen tanya sebenarnya fungsi dari SWI itu apa begitu. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dilakukan soal robot trading dan sebagainya. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami Pak Tongam. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih panjenengan sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Matur nuwun. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Terima kasih atas undangan diskusi. Ini menarik ini. Jadi tentu ini merupakan bagian dari tugas kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi-investasi legal tentunya, sehingga masyarakat kita bisa aware, kemudian tidak terjebak di investasi legal. Mengenai Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 kementerian lembaga. Ini merupakan forum koordinasi. Ada 12 kementerian lembaga di Satgas Waspada Investasi yang memang diketuai oleh OJK saat ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satgas Waspada Investasi itu merupakan koordinasi dari 12 kementerian lembaga. Di sana ada OJK, Bank Indonesia, kemudian ada Kementerian Perdagangan, Kominfo, Kementerian Koperasi, ada Kemendikbud, Kemendagri, Kejaksaan, kemudian ada PPATK,
kemudian ada kepolisian, kejaksaan, dan BKPM ada di sana. Ada 12 kementerian lembaga di sana. Tugasnya ada dua ya. Yang pertama melakukan pencegahan dan yang kedua penanganan investasi legal. Di pencegahan kita melakukan edukasi secara masif ya. Jadi ini yang utama kita lakukan, pencegahan ini. Pencegahan kami lakukan berbagai metode yang kita lakukan. Yang pertama kami mempunyai aplikasi namanya Awas yang meng-crawling data seluruh kegiatan-kegiatan investasi legal yang ada di masyarakat sepanjang dia ada di web atau di masyarakat. Karena kadang-kadang juga kita nggak tahu karena banyak juga investasi legal ini bersifat grup tertentu yang memang tidak terdeteksi secara dini ya. Kemudian juga kami melakukan cyber patrol dengan Kominfo secara harian, khusus juga mengenai pinjaman online ilegal. Jadi itu. Kemudian juga kami menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan secara dini kita lakukan pemberantasan. Pemberantasan dalam arti ini adalah kita blokir, kita hentikan kegiatannya, kita umumkan ke masyarakat. Jadi kalau bisa kita katakan sebelum ada korban kita sudah injak dia, matikan dia. Nah, kenapa saat ini masih marak ya? Ini juga menjadi pertanyaan kan gitu kan. Tapi kembali kepada tugas tadi, tugas pencegahan yang kita lakukan. Dalam pencegahan sebenarnya sangat mudah simplifikasi dari investasi ilegal ini. Jadi intinya adalah di dalam edukasi kami lakukan. Apabila masyarakat ingin masuk investasi atau apabila masyarakat menemukan penawaran investasi dengan iming-iming imbas tinggi, cukup cek 2L sebenarnya, 2L. Legal dan logis. Legal artinya tanyakan izinnya, izin kegiatannya, izin produknya, izin badan hukumnya. Kalau nggak ada jangan ikuti dong, kan gitu kan. Yang kedua logis, rasionalitas imbal hasil. Apakah di dalam trading ya selalu harus ada fix, keuntungan fix. Trading itu trading terutama komoditi ya, trading komoditi, forex, gold atau kripto itu harga yang sangat fluktuatif sehingga sangat tidak logis kalau ada robot trading yang menawarkan keuntungan yang fix. Bagaimana mungkin lawan kita berdagang itu selalu rugi sementara kita untung? Logis inilah yang paling utama kita lakukan. Jangan sampai karena iming-iming imbas tinggi, semua apa yang berpikir secara rasional hilang dengan adanya iming-iming imbas tinggi. Jadi cek 2L, sangat simpel. Nah, kenapa marak ya? Sudah kita lakukan pencegahan, kemudian kita lakukan penanganan ya. Penanganan kita lakukan di situ seperti saya katakan tadi, kami mendapatkan informasi mengenai investasi legal dari berbagai sumber ya, terutama sumber dari kami sendiri tentunya dan pengaduan dari masyarakat. Itu kita panggil, kemudian kita hentikan kegiatannya kalau ilegal, kemudian kita blokir situs aplikasinya, kami umumkan ke masyarakat agar masyarakat tahu, dan kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Jadi sangat terstruktur sebenarnya dari pencegahan ke pemberantasannya. Tetapi masih marak. Ini suatu keniscayaan ya. Ini kan kejahatan. Modusnya itu bisa berulang dan berbagai macam. Kita lihat dari dua sisi sebenarnya. Kenapa marak? Jadi kalau dikatakan pemerintah abai, pemerintah tidak bisa menghentikan, siapa yang bisa mengetahui niat jahat orang untuk melakukan penawaran-penawaran ini? Tidak ada, tidak akan ada. Yang pertama dari si pelaku ya. Dengan kemajuan teknologi digital saat ini sangat mudah orang menawarkan melalui web, aplikasi atau melalui SMS, media sosial, YouTube, yang memang sangat mudah juga diterima oleh masyarakat yang rata-rata punya gadget, kan gitu. Kemudian yang kedua juga dari sisi pelaku ini banyak sekali penawaran-penawaran dari luar negeri. Ini borderless, yang memang harus kita saring, harusnya kita saring. Ini dari sisi pelaku. Kemudian dari sisi masyarakat ini, dari masyarakat kami lihat ada dua kelompok ya dari analisis kita dan dari pengaduan yang ada di kita. Yang pertama memang ada masyarakat kita yang tingkat literasinya rendah ya. Pada saat dia punya uang, kemudian ada penawaran investasi, kemudian dia masuk tanpa ngecek legalitasnya dan logisnya, dia terjebak, tertipu. Itu kelompok pertama, tidak paham. Tapi ada kelompok kedua, ini yang terjadi di binary, di robot trading, yang memang mereka punya pengetahuan, punya uang. Yang memang harusnya kita katakan ya, bukan tingkat literasinya rendah, tapi kepeduliannya tidak ada. Bagaimana mungkin seseorang yang punya intelektual tinggi, punya waktu untuk meriset, punya informasi, punya alat untuk melakukan riset di berbagai sumber,
tidak melakukan riset atau analisis mengenai investasi yang diikuti, seperti robot-robot trading ini atau binary option ini, binary option. Tidak dicek legalitasnya, kemudian tidak dicek logisnya. Nah, ini yang kami katakan adalah kelompok kedua. Kelompok pertama tadi tidak paham, kelompok kedua inilah kelompok yang tidak peduli. Awareness-nya tidak ada. Awareness-nya. Dan kami dilihat yang paling banyak korban digital itu adalah itu tadi, yang memang tingkat awareness-nya lebih tidak peduli ini. Apa solusi kita ya? Bagi yang tidak paham tadi, kelompok satu, itu kita lakukan memang edukasi secara masif. Edukasi secara masif. Kemudian yang kedua, kelompok tadi yang tidak peduli, ya memang kita harus berubah perilaku, mengubah mindset. Apabila Anda mau investasi, cek dulu dong, aman nggak? Legal nggak? Logis nggak? Nah, itu sebenarnya. Jadi awareness itu yang kita ciptakan di mereka bagi kelompok kedua ini. Kemudian saya sampaikan ya, untuk memperdalam pembahasan kita, ciri-ciri investasi legal yang saat ini memang selalu umum ya. Yang pertama adalah selalu menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu cepat. Cepat kaya, cepat dapat uang, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah. Ini adalah memang sesuatu yang instan ya, yang memang dia melakukan flexing, melakukan pamer sehingga orang tertarik. Dia akan pamerkan transfer ke dia akan pamerkan beberapa kekayaan dia. Yang memang sangat mudah juga masyarakat kita menerima informasi seperti ini. Yang kedua ya, mereka ini selalu melakukan kegiatan member get member. Tidak ada barang yang diperdagangkan. Tetapi bonus diberikan kalau semakin banyak orang yang kita rekrut. Ini juga skema piramida tentunya. Kemudian yang ketiga, mereka itu menggunakan tokoh, influencer, afiliator yang memang punya member yang sangat banyak. Di mana biasanya para member-member ini selalu percaya dengan tokoh-tokoh yang diikuti. Yang walaupun sangat tidak rasional yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, selalu juga mengatakan tanpa risiko. Ada keuntungan fix, profit sharing, tidur saja dibayar. Atau pada saat harga turun pun Anda untung. Bagaimana rasionalitas kita di dalam investasi? Di dalam investasi itu ada jargon high risk, high return. Jadi pasti ada risiko kalau semakin tinggi keuntungan kita. Ini yang kita tanamkan ke masyarakat sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah tidak ada legalitasnya. Ini. Jadi ciri-cirinya itu ya seperti itu. Ataupun kalau ada legalitasnya tapi tidak sesuai dengan kegiatannya. Itu. Nah, terjebaknya masyarakat kita di banyak investasi legal ini adalah karena memang sudah kita hentikan kegiatannya tapi tidak dilihat. Binomo itu sudah kita hentikan kegiatan 2019. Tetapi masyarakat masih ikut sampai 2022. Karena apa? Kalau di satu sisi ya, pemberantasan ini kita lakukan dengan pemblokiran. Pemblokiran ini bukan solusi jangka panjang. Kita blokir hari ini, nanti sore dia bikin baru. Besok bikin ganti nama atau hal seperti itu. Jadi memang ini hanya mengerem mereka, warning kepada mereka. Dan perlu disadari, peran serta masyarakat yang sangat penting di sini. Peran serta seperti apa? Peran serta apabila masyarakat menemukan ada indikasi kegiatan investasi dengan tidak logis dan tidak legal, silakan dong laporkan supaya kami segera tindak. Jangan sampai kalau masih untung didiamkan saja, tidak lapor siapa-siapa. Tapi setelah rugi baru ketahuan, kan gitu kan? Seperti itu yang kita lakukan. Tapi intinya adalah kami minta masyarakat kita risetlah. Kita ini semua punya gadget, punya waktu, punya data yang sangat kuat. Di Google itu atau di website dimanapun, otoritas manapun tercantum itu yang ilegal atau seperti apa. Itu juga perlu kita lakukan. Jadi ada awareness di sana, sehingga kita bisa terbantu tentunya. Karena apa? Ini kejadian-kejadian ini akan berulang terus. Ini supply demand ini. Supply-nya itu karena ada pasarnya di masyarakat di Indonesia. Masyarakat yang mau ditipu. Itu. Harusnya kita malu dong. Sebagai orang intelek kita malu ditipu-tipu seperti itu. Kita tidak akan bisa menghilangkan ini kalau masyarakat kita masih mau ditipu. Itu istilahnya. Tidak mau riset. Bagi kelompok-kelompok yang memang punya waktu atau punya informasi itu. Dan juga kita juga sampaikan ya. Satgas waspada investasi ya. Sebagaimanapun kuatnya, penawaran-penawaran itu, ya kita tidak mungkin mengetahui bagaimana penawaran-penawaran satu grup tertentu.
Karena mereka mendiamkan. Kita contohnya ya, ada beberapa kelompok-kelompok arisan online juga di Kalimantan kemarin. Di dalam satu grup itu kita nggak tahu, setelah rugi baru teriak. Ini nggak bisa kita hindarkan. Suatu keniscayaan bahwa masyarakat itu pasti ada sesuatu yang harus rugi. Karena apa? Tidak ada informasi mengenai hal itu. Sama seperti kejahatan lain. Kemudian juga contohnya juga ada kelompok-kelompok pengadaan alkes beberapa waktu lalu. Itu kan dalam satu grup kelompok. Setelah ada default, baru teriakan. Nah, ini juga perhatian dari masyarakat ya. Kita tidak semua tahu informasinya. Bukan karena kita tidak mau, bukan karena kita tidak mencari informasi, tetapi di satu sisi peran serta masyarakat yang mengetahui, karena masyarakat mengetahui di kelompok-kelompoknya kan gitu kan. Oleh karena itu kami sangat terbantu ya di dalam melindungi masyarakat ini. Kerugian di dalam investasi legal ini ya, kalau kita lihat binary saat ini yang viral itu ya binary, kripto, kemudian robot trading. Itu ibarat nasi tumpeng sebenarnya, karena pada saat kita hentikan kegiatannya masih ada masyarakat yang ikut, karena masyarakat percaya kepada lembaga itu. Pada saat kita blokir, dia bilang itu hanya pergantian sistem, kita migrasi sistem, kita ada maintenance. Padahal memang kita blokir, tapi mereka yakin, dia tidak harusnya meriset ya, melihat kok iya, apakah iya. Kemudian ada juga yang mengatakan withdraw WD-nya terblokir oleh Satgas. Apanya Satgas? Satgas itu tidak mengurusi WD, tidak mengurusi apa-apa, nggak ada. Kita spesifik dulu, Pak. Kita bicara mengenai dua hal tadi, binary dan robot trading, seperti yang disampaikan Pak Muhti tadi. Ya. Binary ini, mungkin kita sudah tahu ya, itu adalah judi berkedok trading. Dia hanya tebak-tebakan harga. Kita diminta untuk deposit atau menyetorkan jumlah uang, kemudian kita menebak harga suatu aset naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Hanya itu saja. Itu bukan trading dan bukan investasi. Itu memang perjudian. Tetapi kalau kita lihat di perjudian ini, orang kalah pasti ketagihan. Orang menang pasti ketagihan. Seperti itu. Harusnya kita sadar ya, bahwa pada saat kita melakukan perjudian seperti itu, ya risikonya di kita. Risikonya. Karena bandar itu tidak mungkin kalah. Tidak pernah kalah bandar. Dia mempunyai sistem sendiri. Dia akan mengetahui atau membuat kita itu kalah pada saat posisi mana. Mungkin pada saat kita masukkan 100 US dollar, kita menang. 200 menang. Tapi pada saat kita masukkan 1000, ya dia punya sistem. Dia akan turunkan harga pada saat kita bilang naik. Pada detik yang kita tentukan. Seperti itu juga. Nah, rasionalitas ini memang yang harus kita bangun di masyarakat kita. Awareness ini yang kita bangun di masyarakat kita. Supaya kita nggak tertipu. Masa di investasi A kita tertipu, di B tertipu, di C tertipu. Jadi kita bangunlah bersama-sama awareness ini. Jangan mengharapkan keuntungan saja. Jangan mengharapkan keuntungan. Jangan mengharapkan keuntungan. Karena suatu saat kita akan dirugikan. Atau suatu saat akan ada orang lain yang dirugikan atas keuntungan kita. Dalam skema investasi legal ini kami katakan rata-rata itu adalah skema Ponzi. Dia itu membayar kita adalah dari uang kita sendiri dan selebihnya dari uang orang yang datang belakangan. Bagaimana mungkin ya robot trading yang memberikan keuntungan rata-rata taruh 10-15% per bulan? Dari mana uangnya? Kalau dia mampu menghasilkan profit sampai 15% per bulan, kenapa nggak dia aja yang kaya? Kenapa ngikutin kita? Ya karena memang nggak benar. Itu, seperti itu Pak. Oke. Saya terima kasih atas penjelasan yang komprehensif. Tentu kita perlu mendengar teman-teman banyak, ya mohon maaf Pak, ini banyak yang protes ini kok apa kita udah tahu semua, karena banyak juga teman-teman mohon izin. Bukan hanya teman-teman saya sendiri aja tidak tahu. Tadi dijelaskan beliau, akhirnya saya bisa sedikit mengerti soal robot trading, binomo dan sebagainya. Tapi intinya begini Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan soal tadi Bapak menyampaikan soal pencegahan. Nah, kenapa baru dicegah akhir-akhir ini? Kenapa tidak dari 2 tahun lalu ketika masih korbannya masih sedikit? Saya baru baca berita Bapak yang di hari ini di media nasional bahwa korban robot trading ini sudah mencapai 117 triliun dananya. Betul tidak Pak? Ya. Jadi angka yang enggak. Nah, saya koreksi Pak itu. Oke, itu enggak ada robot trading itu Pak. Itu 10 tahun terakhir dari semua investasi legal, tidak robot trading itu. Oke. Enggak ada. Angkap berarti dari semua investasi ilegal. Nah, sedangkan dari robot trading ini kita dengar-dengar misalnya dari ATG sudah 5 triliun, kemudian DNA ada 20 triliun. Artinya ini bukan angka yang kecil begitu, Pak. Kalau memang ini ternyata ilegal menurut Bapak dan menurut penegak hukum, jujur mohon maaf sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya di sini tidak bicara benar atau salah karena
itu adalah kewenangan domain penegak hukum yang hari ini kita lihat sudah bekerja sangat luar biasa. Tapi dalam kapasitas saya untuk bagaimana menjadi jembatan aspirasi buat teman-teman semua. Nah, kembali ke yang tadi disampaikan Bapak soal pencegahan. Kenapa baru dilakukan pencegahan bulan-bulan ini? Kenapa nggak dari kan ini kita lihat ada yang 2019, ada yang tahun 2020, ada yang tahun 2021. Artinya sudah setahun 2 tahun lalu ini berjalan begitu Pak. Kenapa tidak dilakukan pencegahan dari waktu itu begitu? Yang kedua, kenapa juga yang diblokir hanya situs ya kan itu ada kantornya. Banyak kawan-kawan kita di media sosial tanya, kenapa kalau memang salah, memang ini penipuan, kenapa hanya kalau hanya diblokir situsnya Pak? Mungkin mereka betul kata Bapak tadi, saya setuju bahwa mereka bikin situs-situs baru, link-link baru begitu. Kenapa tidak didatengin kantornya, disegel, bekerja sama dengan penegak hukum begitu Pak? Kenapa nunggu korbannya banyak, baru kemudian ditangkap, baru kemudian mereka dianggap ilegal begitu? Itu Pak pertanyaan pertama. Okay. Ya, pertanyaan Bapak tadi pencegahan kenapa nggak dilakukan 2 tahun lalu? Ya. 6 tahun lalu sudah kita lakukan pencegahan Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan pencegahan baru 2 tahun lalu salah Pak. Oh salah ya. Kita itu edukasi ke masyarakat, ya itu 2L itu Pak. Itu aja, pencegahan 2L itu aja. Ini sudah sejak 6 tahun lalu kita lakukan ini secara masif. Kalau kita lihat ya, sejak 6 tahun lalu, 634 website pialang berjangka yang kita hentikan. 22 robot trading kita hentikan. Jadi kita bicara dengan fakta Pak. Iya. Bicara fakta. Bahwa Satgas Waspada Investasi ya, melakukan pencegahan itu ya memang secara masif sudah 6 tahun lalu. Saya katakan simpel saja, kita tidak katakan satu-satu, 2L ini legal dan logis. Itu yang pertama. Jadi tidak 2 tahun. Kemudian yang kedua, kenapa hanya diblokir situsnya, kemudian harusnya disegel? Satgas ini forum koordinasi Pak. Iya. Tidak ada kewenangannya menyegel, menangkap, menahan. Itu domainnya penegak hukum. Kita menjadi masalah kalau kita melebihi itu. Oke. Kita forum koordinasi Ya. yang melakukan kegiatan-kegiatan tadi, pencegahan dan penanganan. Intinya adalah, kalau Bapak menemukan investasi legal, tidak akan kita pernah kompromi. Tidak pernah kompromi. Oleh karena itulah, tadi saya katakan, kita lihat dulu situasinya. Teman-teman kita yang ikut di robot trading, teman-teman kita yang ikut di binari, pernah nggak mengecek legalitasnya? Pernah nggak mengecek logisnya? Itu pun kita harus challenge. Oleh karena itu kami katakan tadi, bagaimanapun kita canggihnya ya, deteksi atau pencegahan, kalau masyarakat kita masih abai, tidak peduli, itu sama saja bohong Bapak. Yang menjadi perhatian kita saat ini, kita bangun kepedulian dong, kan gitu. Kita edukasi masyarakat semua, ternyata nggak peduli, yang sama juga bohong. Nah, jadi kita tidak membela diri ya, tapi fakta. Saat ini sudah 1.100-an lebih 6 tahun terakhir ya, kita blokir investasi legal. 634 itu adalah kegiatan kita di perjalanan komoditi. Jadi kita sebenarnya ya ingin masyarakat kita terbantu, tetapi masyarakat juga lindungi dong diri sendiri kan gitu kan. Ibaratnya seperti ini Pak. Kita punya rumah. Untuk menghindari orang masuk ke rumah kita kan kita harus pakai kunci pintunya. Oh kita biarkan. Jadi bentengi diri sendiri. Itu sangat bagus. Karena apa? Kita ini orang-orang yang intelek, punya alat, punya waktu, informasi ada tersedia di semua. Tapi kenapa masyarakat kita yang ikut di robot trading, yang ikut di binary option, harusnya riset legal dan logisnya, gitu Pak. Oke Pak. Pertama saya ingin nanggapin tadi Bapak bahwa ini hanya sekedar koordinator begitu dari 12 lembaga terkait. Nah, sebenarnya kan mudah saja. Ini apalagi di dalamnya ada Bareskrim, kita lihat ada kepolisian, terus kemudian ada penegak hukum lain. Kenapa saat tahu itu ilegal, kemudian tidak berkoordinasi dengan mereka untuk bagaimana menangkap? Itu pertama Pak. Yang kedua soal 2L yang Bapak sebutkan berkali-kali. Saya terima kasih banyak pencerahan soal itu. Tapi soal legalitas Pak. Kalau kita lihat masyarakat kita ini, konstituen kita ini, rakyat kita ini, mereka ini bukan orang-orang tidak pinter loh Pak. Mereka rata-rata kelas menengah, mereka yang punya akses pendidikan yang cukup, yang mereka rata-rata beberapa bahkan banyak yang kuliah sampai di luar negeri. Artinya apa? Mereka punya literasi yang cukup. Sehingga Pak, mereka tidak sekonyong itu untuk bagaimana tiba-tiba berinvestasi terhadap sebuah lembaga yang ilegal. Nah, mereka banyak sampaikan ke kita Pak Tongam, itu mereka berinvestasi di tempat-tempat yang legal. Misalnya contohnya yang baru-baru ini, saya tidak membenarkan atau menyalahkan, sekali lagi ini adalah domain dari kepolisian. Posisi saya adalah di sini untuk bagaimana menjadi jembatan aspirasi masyarakat kami, kan begitu Pak. Nah,
Kembali ke yang tadi. Mereka itu bilang bahwa kita ini tidak mungkin berinvestasi. Memang kita bodoh, memang kita gila apa berinvestasi terhadap apa lembaga-lembaga yang ilegal. Mereka ini Pak, contohnya yang apa namanya kita bilang Fahrenheit misalnya, atau DNA, atau kemudian ATG. Mereka bilang bahwa ini tuh legal, punya izin dari Bapeti. Juga pernah bahkan Pak, yang katanya mereka itu sebelumnya dianggap ilegal. Pada tanggal 22 Februari mereka dihadirkan di mana namanya Ritz-Carlton, yang di situ juga ada Pak Tongam, kemudian ada Bapeti, ada penegak hukum dan sebagainya, yang akhirnya masyarakat semakin yakin dong untuk bagaimana mereka bergabung di situ begitu. Nah, maka pertanyaan kami Pak, ya oke, saya setuju, saya terima kasih atas penjelasan Bapak. Oh ternyata 6 tahun, kita ternyata tidak terlalu update. Saya terima kasih Bapak sampaikan ternyata sudah melakukan penindakan pencegahan sejak 6 tahun yang lalu begitu. Tapi Pak, mohon maaf kami teman-teman dan saya sendiri saja tidak pernah tahu apa namanya tindakan nyata yang dilakukan oleh SWI terhadap yang sekarang ini lagi ramai ini. Misalnya tadi saya bilang bahwa DNA, Fahrenheit, kemudian ada ATG, kemudian ada yang lain-lain yang banyak yang itu korbannya tidak sedikit begitu. Nah, kami lihat tidak ada, bahkan yang tadi kami sampaikan tadi loh Pak, bahwa yang katanya Desember mereka dianggap ilegal katanya begitu. Yang kemudian pada bulan Februari bahkan mereka justru diundang di satu forum. Kenapa? Kalau mereka ilegal nggak ditangkap saja waktu itu. Kenapa masih kasih ruang pada mereka untuk nangkepin orang begitu? Nah, itu Pak yang pertanyaan yang menjadi apa namanya? Jadi ini teman-teman yang ingin saya kan. Mohon maaf cara begini Pak, tapi intinya saya ada di pihak Bapak untuk hal ini begitu. Makasih. Iya. Saya yakin Pak Mufti tahu mengenai prosedur hukum. Ya. Kalau Bapak katakan kenapa nggak ditangkap saja, harusnya pertanyaannya adalah ke penegak hukum, bukan di saya. Oh iya. Nah, jadi itu. Jadi saya udah ulang tadi, kita itu nggak ada kewenangan-kewenangan itu melakukan penyidikan, segel, tangkap, nggak ada Pak. Jadi pertanyaannya jangan saya. Apa punya kemampuan, punya ruang untuk bagaimana mengkoordinasikan itu dengan penegak hukum begitu Pak? Iya, benar. Jadi setiap investasi legal ini, tadi saya sudah sampaikan Pak, tindakan kami ya, yang pertama adalah kita panggil, yang kedua kita blokir situs aplikasinya, kita umumkan ke masyarakat, kemudian kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Di polisi itu dilakukan tentu penyelidikan kan gitu, untuk menemukan apakah ini ada peristiwa pidana. Jadi kalau kita katakan tidak jalan, ini juga harus kita lihat dulu fakta. Ini jalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi koordinatornya ada di sana ada polisi. Ini beda, bukan lembaga polisi Pak ini. Ini lembaga Satgas. Kita itu membawakan Satgas. Di sana tidak ada kewenangan untuk menangkap itu, dari kepolisian. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai begini. Kan Bapak ketua Satgas, Satuan Tugas yang mengkoordinir bagaimana apa penegak hukum dan sebagainya, ada 12 kementerian di situ juga, apa kepolisian juga. Kenapa Bapak tidak sampaikan oh ini ilegal? Bapak mengadvis mereka, memberikan advis kepada mereka, oh harusnya melakukan tindakan ini, tindakan itu dan sebagainya. Lalu apa fungsinya dari 12 lembaga apa namanya negara dan juga apa kepolisian itu ketika Bapak jadi ketua Satgasnya, apa yang dilakukan dengan 2 kementerian ini Pak? Kalau tidak ada Siapa bilang nggak saya sampaikan Pak? Saya katakan tadi ya, semua investasi legal ini saya kirimkan surat laporan informasi kepada kepolisian. Jadi Bapak jangan sampai mengatakan tidak ada tindakan. Ini semua kita koordinasi dengan polisi. Investasi legal yang selama ini kita temukan ada ribuan, kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Kan gitu. Jadi di sana kami lakukan tentu tindak lanjut apabila diduga ada tindak pidana kan gitu kan. Jadi memang prinsip dari penegakan hukum ini ya, orang itu sembarangan aja gitu, tangkap. Emang kita ini negara apa? Negara hukum kita. Ada prosedur seperti itu. Iya. Tangkap karena apa? Iya benar. Iya Pak. Jadi itu yang kemudian mengenai 2L ya. Rakyat kita katanya jadi gini, saya jadi kontradiktif jadinya Pak Mufti. Orang kita pintar ya. Dia masuk ke investasi ilegal. Saya katakan tadi legal dan logis, Pak. Logis nggak teman-teman kita ya, diminta deposit uang untuk diperdagangkan. Dia bukan perdagangan berjangka komoditi. Dia tidak izin perdagangan berjangka komoditi, tidak ada izin. Tapi dia minta uang itu deposit diperdagangkan. Dan diperdagangkannya di luar negeri, katanya kalau diperdagangkannya, yang merupakan kegiatan-kegiatan ilegal. Saya katakan di situ ada logisnya. Makanya kita bangun awareness tadi. Di samping kita lihat legalitasnya, mungkin ada ya yang legal dalam bentuk e-book, bentuk software,
robot trading, tapi software atau e-book, barang. Tidak ada kegiatan izinnya dengan deposit, karena itu adalah kegiatan-kegiatan pialang berjangka. Yang saya ingin bangun di situ adalah kita ingin investasi dan kita ingin aman. Kok kita nggak ngecek bahwa saya deposit ke sini? Deposit itu adalah kegiatan-kegiatan investasi di perdagangan berjangka, dan deposit pun kalau di perdagangan berjangka dia masuk ke rekening-rekening yang berbeda, segregation account, yang memang bukan rekening dari langsung ke perusahaan-perusahaan itu. Itu pun secara umum harusnya karena intelek tadi yang Bapak katakan ya, orang-orang yang intelek. Awareness itu Pak kita bangun. Kalau enggak kita akan apa ya, tertipu terus seperti itu. Saya mau tanya dikit karena biar kita lega begitu. Kenapa mereka yang tadi saya belum dijawab itu, kenapa mereka yang dianggap ilegal terus kemudian diundang ya kan, yang kemudian dari undangan itu masyarakatnya semakin yakin, semakin trust terhadap perusahaan-perusahaan itu begitu. Bahkan di situ duduk semua pihak yang itu termasuk Pak Tongam, Mbak Peti, dan kemudian kepolisian dan lain sebagainya. Kenapa waktu itu diundang? Kenapa tidak langsung saat itu juga dilakukan tindakan-tindakan, maksud kami untuk kemudian mereka diedukasi untuk melakukan hal ini? Iya. Sebelum acara itu ya, kita sudah katakan kegiatan-kegiatan mereka ini ilegal. Sudah. Jadi memang kalau masyarakat kita ingin mengetahui bahwa itu adalah kegiatan untuk edukasi ke masyarakat. Acara itu adalah, coba lihat di acara itu. Tidak pernah kita katakan yang ini menjadi ilegal, yang ini enggak. Kita katakan ya, di situ adalah bagaimana kita membangun regulasi. Bagaimana kita menghindari yang ilegal-ilegal ini. Kalau kita lihat ya, setelah acara itu kami lihat ada screenshot yang mengatakan bahwa DNA, ATG sudah legal. Itu kan berita-berita hoax kan, yang dibangun oleh mereka yang memang punya kepentingan untuk itu. Kita nggak pernah bicara mengenai itu. Kemudian kalau kita umpamanya duduk bersama di foto-foto, ini ada Tongam Tobing, kita lihat fotonya, tapi substansinya coba kita lihat. Apa yang perlu saya katakan di situ adalah kita tentu tidak harus melihat secara fakta. Masyarakat harus lihat fakta ya. Pada saat sebelum seminar itu ini ilegal, ini sudah dikatakan. Kita nggak pernah katakan yang jadi legal, enggak. Di situ harusnya, makanya saya katakan ya, kalau kita diundang di sana sebagai pembicara, konteksnya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak ikut di situ yang ilegal, dan bagaimana mereka supaya legal, kan gitu harusnya. Karena kita ya, yang punya acara itu siapa sih sebenarnya 22 Februari itu Pak? SWK. Kita punya Satgas Waspada Investasi. Dan kita ingin memahamkan kepada para pelaku itu dan industri bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan ilegal, dan kalaupun nanti ada perizinan, ya silakan arah ke sana, dan tapi jangan dulu lakukan kegiatan itu sebelum ada izin. Coba dilihat di hasil itu Pak. Jadi jangan separuh-separuh kita tangkap. Yang menjadi perhatian kita di sini ya adalah kita itu ya dituntut untuk bertindak, tapi masyarakat kita yang sengaja ya masuk ke sana yang mengatakan korban. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Kami ada banyak pengaduan memang mengenai korban ini. Salah satu korban ya, dia deposit 500 juta di salah satu robot trading. Kemudian dia beli robot 10% ya, 50 juta. Dia seiring dengan berjalannya waktu, beliau mengatakan sudah menerima sampai 600 juta. Berarti dia udah untung 50 juta. Tapi dia katakan rugi 500 juta karena depositnya 500 juta. Apakah orang seperti ini yang perlu kita akomodasi? Menurut saya sih enggak. Yang perlu kita lakukan perubahan perilaku dong. Kenapa ya? Kok tidak kita sadari kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan terus dengan robot trading? Apakah lawan dagang kita di luar negeri begitu bodohnya sehingga kita menang terus? Harusnya seperti itu ya. Jadi yang saya katakan tadi, ketidakpedulian itu perlu kita ubah. Awareness-nya Pak, yang kita bangun. Jadi kita investasi peduli dong. Peduli dengan kita. Bahwa suatu saat kalau ini kita teruskan kita rugi. Gitu. Ya, jadi begini Pak. Jadi kami sampaikan terima kasih Bapak sudah menjelaskan banyak hal Pak. Tentu ada banyak hal yang sebenarnya belum puas untuk kami dari jawabannya. Tapi intinya begini Pak, kita ngomong ke topik lain nih. Dari situ misalnya sesuai pendapat Bapak. Tapi kita bicara kalau kita hari ini kan tren industri teknologi semakin hari semakin cepat. Bahkan berkali-kali Presiden kita Pak Jokowi menyatakan bahwa kita harus beradaptasi dengan industri teknologi ini, kalau enggak kita akan tertinggalkan begitu Pak.
Nah, saya ingin tanyakan ke panjenengan, sebenarnya Pak, robot trading ini ada nggak yang bagus? Dan robot trading menurut Bapak ini bisa jadi harapan masa depan kita nggak? Begitu. Dan yang ada di Indonesia sekarang sebenarnya ada yang legal atau enggak, Pak? Yang ada di negara kita yang sekarang masih berjalan ini, Pak. Begitu. Makasih. Robot trading ini hanya alat, Pak. Alat, ya. Alat yang membantu. Dan bisa diperdagangkan. Mungkin ini regulasi di Kemendak saya nggak tahu ya, karena saat ini di freeze ya. Ini adalah alat. Dan alat ini tentunya hanya alat bantu yang memang harus juga dilakukan secara manual oleh orang yang memiliki alat ini. Tetapi dia menjadi ilegal apabila para pelaku ini meminta deposit untuk diperdagangkan. Bayangkan Pak, mereka menghimpun dana untuk perdagangkan itu. Yang dilakukan oleh para pelaku ini kan Fahrenheit, Viral Blast, dan yang lainnya. Itu adalah memang meminta uang dideposit dan diperdagangkan. Bagaimana mungkin seperti itu terjadi? Saya tidak menyalahkan masyarakat di situ ya. Saya katakan hanya perubahan perilaku saja. Kita tingkatkan awareness kita, kepedulian kita. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau dikatakan ya, robot trading menjadi alat investasi, bagaimana mungkin dia perdagangan seperti apa? Dan kita seakan-akan dibuai dengan keuntungan yang fix tadi, yang selalu dikirimkan ke kita. Seperti itu. Tidak pernah kita pikirkan bahwa itu hanya alat dan saya tidak akan nyetorkan dana kecuali kalau saya memang menjadi nasabah dari perdagangan berjangka komoditi yang legal lah di Indonesia kan gitu. Oke. Itu aja sebenarnya Pak. Jadi kalau dikatakan ada yang legal tidak? Apa yang kita saya nggak tahu ya. Jadi gini, yang saya nggak jawab apa yang legal atau tidak. Tapi robot trading itu adalah alat sebenarnya. Ya. Dulu pernah ada mungkin ya CUPL-nya untuk diperdagangkan. Tapi yang menjadi masalah ya, mereka itu menjadi tidak legal atau ilegal karena minta uang untuk deposit diperdagangkan. Katanya diperdagangkan, kita nggak tahu juga. Seperti Viral Blast itu kan hanya tipu-tipu saja ya. Ya. Oke, kita tidak bicara Viral Blast misalnya Pak. Ini yang kita lihat, yang saya kenapa sampai bikin acara ini karena semua korban, hampir semua korban 99% itu yang mengadu ke kita tidak merasakan dirugikan dengan adanya, mohon maaf saya sebut brandnya misalnya contohnya DNA, ATG ini enggak, kecuali yang Fahrenheit Pak ya, mereka banyak yang bilang ini korban. Nah, saya sebelum ke Fahrenheit saya ingin cerita ke Bapak soal DNA sama ATG ini, ya kan. Itu kenapa mereka ini tidak, mereka banyak yang bilang kepada kita ini merasa terbantu dengan adanya ini, bahkan mereka bikin tagar save DNA, save ATG dan sebagainya. Kita ingin mendapat penjelasan dari jenengan. Sebenarnya kenapa mereka ini, kan sebenarnya begini Pak, hukum ini dibikinkan untuk memproteksi masyarakat kita adanya sesuatu yang tidak adil, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang di koridor bergerak di luar koridor hukum begitu. Nah, ada sesuatu yang merugikan rakyat kan begitu. Tapi nyatanya sebagian besar, mohon maaf, saya sekali lagi bilang ini bukan kemudian membela teman-teman, bukan membela robot trading ini Pak. Tapi dalam rangka bagaimana saya bisa menjadi jembatan aspirasi buat teman-teman untuk bagaimana Bapak jawab kan begitu. Nah, ini sebenarnya ini siapa terus kemudian kenapa ini dianggap ilegal padahal ini menguntungkan untuk banyak orang dan mereka happy saja tuh. Nah, begitu. Dan kemudian juga mereka bilang bahwa yang DNA ini sebenarnya kata mereka ya, saya mohon maaf Pak, saya tidak bicara teknis karena saya tidak tahu teknis dan itu bukan domain saya. Tapi intinya mereka bilang ini tidak ML, ini tidak ini kok tidak Ponzi kok, ini tidak begini kok tidak begitu. Yang intinya mereka membela itu begitu. Nah, saya pengen tanya ke panjenengan, kenapa kemudian DNA Pro ini dianggap ilegal begitu, Pak? Ya, padahal tidak merugikan bagi masyarakat yang kami lihat begitu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, Bapak benar. Bapak benar. Pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami mengatakan masyarakat diuntungkan kok diblokir. Bapak benar. Tapi saya sampaikan Pak ya. Kegiatan-kegiatan robot trading yang dilakukan itu ilegal karena apa? Itu dulu pertama. Yang pertama, dia melakukan deposit. Meminta deposit untuk diperdagangkan. Itu kegiatan tanpa izin, ilegal. Yang pertama. Yang harusnya masyarakat memang paham. Saya nggak tahu kok bisa nggak paham ya. Walaupun nggak paham ya, mudah-mudahan paham dengan ini. Yang kedua, mereka memperdagangkan bukan dengan perdagangan berjangka komoditi yang berizin di OJK. Di Bapepti, sorry, bukan OJK. Tetapi melakukan kegiatan-kegiatan di luar negeri yang ilegal. Jadi ilegalnya dua di situ. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka komoditi
untuk mengcounter yang dikatakan Bapak tadi, karena selama ini diuntungkan, apakah memang harus untung? Harga itu naik turun, apa yang diperdagangkan? Kok untung? Makanya saya katakan tadi, apakah lawan dagang kita di luar negeri itu selalu rugi? Dan Lebih pintar kita, Indonesia. ada Itu. bulan 2 sampai 5 kali mereka juga rugi. Mereka tidak Iya, selalu. iya benar. Nah, tapi keuntungan secara overall per bulan mereka pasti untung. Kita ikuti juga, Pak. Jadi gini, Pak. Betul. Pak Mufti, Oke, kami ikuti sana, makanya kita tahu bagaimana operasionalnya. Oh iya, iya. Kemudian itu untuk menjawab tadi pertanyaan tadi ya. Ya saya udah katakan tadi, yang pertanyaan Bapak tadi mengenai untung terus kok Mas pemerintah nggak perhatikan. Itu benar. Skema Ponzi itu masih untung terus kalau peserta baru masih ada. Itu kuncinya, Pak. Kita deposit, diberikan kita 10% per bulan. 10 bulan itu masih uang kita, Pak. Setelah 10 bulan, peserta-peserta yang terrekrut, yang dapat bonus kita, itu mensuplai kita, Pak. Oleh karena itu saya katakan tadi, apa yang kita lakukan adalah, sebenarnya ini ya, pasti ada korban. Karena memang ini informasinya adalah informasi yang memang kita sudah blokir, tapi masyarakat masih ada. Ibarat nasi tumpeng, Pak. Nasi tumpeng itu, pada saat kita blokir, kita hentikan lagi, atasnya itu ya kita potong. Ada yang rugi atasnya, ujungnya Pak. Tapi piramida yang bawahnya itu adalah masyarakat yang lebih besar yang akan masuk kalau kita nggak blokir, terlindungi, Pak. Mohon izin. Jadi kita melihat. Oke. Mohon izin, Pak. Kita piramida, Pak, katanya. Gimana? Matahari, Pak, katanya, Pak. Banyak ngasih entah matahari entah apa, tapi itu adalah kegiatan-kegiatan yang ilegal tentunya, yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau dikatakan masyarakat kita diuntungkan selama ini, wah hebat sekali ya perdagangan komoditi bisa untung terus ya, menguntungkan. Dari situ logisnya aja nggak ada. Jadi masyarakat kita tolonglah gini, kita tentu ya, saya yakin ya masyarakat yang dirugikan itu pasti sakit hati ya, pasti ada sesuatu yang tidak puas, pasti, dan kita tahu itu. Dan harapan mereka adalah uangnya kembali. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan adalah minta uangnya kembali dari orang-orang yang mengumpulkan itu, bukan dari yang lain. Seperti itu, minta kembali. Kok dia melakukan perdagangan, kok nggak bisa kita tarik? Perdagangan itu adalah rekening yang sendiri tentunya. Kok dia nggak bisa? Karena apa? Ya itu tadi skema Ponzi. Karena uangnya itu sudah dibayar kepada bonus-bonus yang dulu, dan yang lainnya ini digunakan untuk membayar-bayar yang lain. Itu aja, Pak. Itu sebenarnya kuncinya. Jujur kami tidak puas jawabnya karena mungkin karena saya awam atau apa, teman-teman juga kita lihat, Bapak lihat itu apa juga mereka merasa ada ketidakpuasan. Tapi intinya begini, Pak. Kalau misalnya, Pak, oke deh, mereka ini banyak, kita ngomong yang putus asa, ini kan banyak masyarakat sekarang setengah gila gara-gara duitnya hilang kan begitu, Pak. Oke dah, mereka nggak peduli, udah deh, ini apa nggak apa-apa deh, ini ilegal dan sebagainya, tapi duit kita kembaliin dong. Nah, saya pengen tanya ke Bapak. Ini katanya, Pak, ini mereka nggak bisa WD. Mohon dijelaskan di sini, Pak, karena ini berbahaya, Pak. Karena bisa jadi fitnah juga, kasihan Bu, kalau memang salah kasihan juga Bapak dan keluarga Bapak. Bapak kan juga bagaimanapun punya anak, punya cucu ya kan. Yang katanya duit apa hubungannya, Pak? Maaf Pak Putih. Apa hubungannya? Ya, karena jangan bicara seperti itu dong. Apa hubungannya? Oh, ada apa hubungannya? Ada hubungannya begini, Pak. Saya mau tanya dengan enggak, gini Pak Muti, kita bicara profesional di sini. Saya hadir di sini sebagai satu, jangan bawa keluarga. Enggak ada itu. Bapak jangan sampai. Oke, saya minta maaf, tapi intinya enggak bagus Pak Muti, saya mohon, enggak bagus. Siap. Begini, intinya begini Pak. Karena Bapak juga punya keluarga. Iya siap, betul, sama. Begini, intinya begini Pak, kami tanya. Ya, jadi jangan sampai ke sana, jangan. Oke, siap. Saya pengen tanya ke panjenengan, intinya begini Pak. Katanya mereka ini nggak bisa WD Pak. Mohon maaf, cara ngomong saya memang kayak begini Pak. Saya apa namanya? Iya, tapi perlu diseleksi Pak. Ya oke. Saya kan mau bilang begini. Karena apa saya seperti WA ke Bapak, bahwa Pak mohon maaf saya tidak akan menyinggung urusan. Saya mau cerita ini dalam rangka biar ada clear begini Pak. Intinya begini. Mereka nggak bisa WD. Katanya salah satunya adalah karena Bapak yang bilang di hot room, yaitu bilang bahwa ini di freeze oleh kita, kemudian mereka nggak bisa WD. Artinya yang kemudian digoreng oleh para operator robot trading ini, mereka menganggap bahwa ini nggak bisa WD karena Bapak. Karena memang dicegah nggak boleh sama Satgas Investasi. Waspada investasi. Padahal mereka bilang duitnya ada begitu Pak Tongam. Nah, saya pengen tanya ke panjenengan, apa namanya, ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya begitu Pak? Nah, itu apa kami tadi pengen ada pencerahan di masyarakat, tidak ada tuduh-tuduhan begitu Pak. Iya, terima kasih. Jadi saya luruskan ya. Kita memblokir itu ya, blokir supaya memang mereka tidak bisa melakukan kegiatan.
kemudian masyarakat yang lain tidak masuk lagi. Masalah WD, saya luruskan Pak ya, Iya, tidak ada kaitan dengan blokir. iya, Tidak ada kaitan dengan blokir. WD itu adalah kewajiban masyarakat, kewajiban pelaku untuk membayar. Jadi itu saya luruskan kepada teman-teman ya, DNA Pro ya. Uang itu ada di pelaku. Tidak ada kaitan antara blokir dengan WD. Karena WD itu ya uang. iya. Uang dia yang dia simpan di rekening dia. Jadi sangat tidak beralasan, saya luruskan, sangat tidak beralasan kalau pelaku tidak bisa membayar. Karena uang ada di dia. Sangat tidak beralasan. Apalagi karena dikatakan karena diblokir. Nggak ada kaitannya. Kita 12 kementerian lembaga udah diskusi mengenai, dan saya dapat informasi itu. Jangan sampai disalahartikan bahwa kita blokir itu adalah untuk menghindari mereka melakukan kegiatan, beroperasi, dan menghindari masyarakat lain masuk. Oleh karena itu kami katakan tadi, semua kerugian nasabah ini ya tanggung jawab dari pelaku ini. Ya. Mereka harus bertanggung jawab, Uang itu di mana? Nah, uang itu di mana? Kita nggak pernah freeze, nggak pernah. Nggak ada kewenangan kita freeze itu. Kita bukan penegak hukum. Oke. Seperti itu. Jadi saya luruskan, Pak Mufti. Iya, siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah, itu mereka itu, Saman tahu nggak Pak, bahwa pernyataan Bapak itu yang di hotroom yang bilang Bapak di freeze, kemudian nggak bisa WD, itu dipotong sama mereka, yang kemudian itu jadi alasan bahwa ini loh, memang sama Pak Tongam, sama Ketua Satgas Waspada Investasi, memang nggak boleh kita WD, melanggar hukum. Ini kemudian, ini kita dananya di freeze, kita nggak bisa keluar dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tidak betul Pak, ya, yang di hotroom. Iya, makanya jadi gini sebenarnya ya, disitulah perlunya kita klarifikasi ya. Teman-teman yang mendapat informasi dari DNA Pro mengenai itu harusnya klarifikasi ke kami. Jangan langsung diam aja, ditelan-telan seperti itu. Perlu klarifikasi. Saya sampaikan saat ini ya. Tidak ada kaitan blokir dengan WD. Blokir adalah menghentikan kegiatan dan untuk mencegah masyarakat masuk. WD adalah kewajiban dia untuk mengembalikan dana nasabah. Nggak ada kaitannya. Oleh karena itu masyarakat yang merasa dirugikan ya silakan diminta uangnya. Kalau sudah masuk proses hukum ya tentu sudah kita serahkan kepada kepolisian. Jadi gini ya, saya lihat komentar-komentar di sini sangat banyak beragam ya. Ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang apa ya macam-macam, ada yang kontra, ada yang ini. Saya ini dinamika karena bagaimanapun juga ada yang tersakiti di situ dengan DNA Pro atau yang lain ya. Ada. Karena apa? Ya karena memang kondisinya adalah kondisi memang mereka ini pelaku ini sengaja melakukan penipuan kan gitu. Penipuan. Nah, kami sangat yakin ya, kita berpikir jernih lah. Ini diskusi hari ini adalah untuk bagaimana kita memahami bagaimana harusnya kita bersikap dan bagaimana kita tentunya ke depan kan gitu kan. Ke depan seperti apa. Jadi apapun pro kontra di catatan-catatan di sini adalah dinamika yang memang kita harus bangun. Kami sangat respect loh Pak. Setiap pengaduan masyarakat mengenai investasi legal tidak pernah kita abaikan, tidak pernah. Tetapi ada hal-hal yang memang kita tidak mengetahui secara dalam ya. Udah kita blokir. Lewat mana, tapi Pak? jalan. Call center kalau mereka Gimana Pak? Mana biasanya Pak? Kalau dia terkait dengan perdagangan, jadi bisa dengan otoritas masing-masing, Pak. Kalau perdagangan berjangka komoditi bisa dengan Bapepti, kalau multi level marketing dengan Kemendak juga ya. Kalau mengenai jasa keuangan dengan OJK, kalau koperasi dengan koperasi. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang terkait dengan tidak legal dan logis tadi bisa ke Satgas Waspada Investasi melalui email ya. waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah ini. Jadi yang kita bangun sebenarnya saya tadi gini, bukan kita membela diri, enggak ada di sini pembelaan diri. Ya. Tapi kita di sini adalah mendidik masyarakat sebenarnya. Jadi kita apa ya? Bukan kita pintar, bukan kita mengatakan sangat berhasil, enggak. Karena dengan korban-korban seperti ini ya kita tentu terbebani loh. Kita nggak bisa tidur loh. Ini kok bisa begini gitu. Jadi kita mari sama-sama teman-teman di dalam siaran ini, mari kita sama-sama kita bangun sinergi untuk memberantas ini secara masif. Seperti itu sebenarnya Pak Mufti. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ini mereka yang sudah misalnya tadi kayak DNA sudah di bawah kewenangan pihak berwajib penegak hukum begitu Pak. Ini dananya masyarakat yang kemudian mereka sita ya kan. Kemudian sekarang ada di domain penegak hukum ini
ini bisa kembali nggak Pak ke masyarakat begitu? Ini yang menjadi pertanyaan concern kami, bagaimana kita perjuangkan agar ini apa yang mereka yang disita ini sekali lagi bukan disita oleh kepada negara, tapi kembali ke masyarakat. Kami tidak ingin terjadi seperti, mohon maaf, misalnya seperti First Travel, dulu ada kasus First Travel yang investasi bodong yang kemudian disita tapi tidak kembali kepada masyarakat begitu. Kita juga kalau lihat Bapak mungkin iya masih Pak Tongam waktu itu ininya kepalanya itu ada soal emails Pak ya, yang kemudian disita tapi tidak kembali kepada korban duitnya. Nah, ini mereka pengen Pak, aspirasi dari masyarakat mohon didengarkan ya kan. Saya ini mohon maaf Pak, ini hanya jadi jembatan mereka untuk bagaimana mengkombinasikan. Nah, ini bisa nggak Pak? Ada harapan nggak duit mereka yang disita ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat begitu Pak? Kepada mereka korban ini Pak, begitu. Bapak bisa tanyakan ke penyidik Pak, kalau itu proses hukum. Oh begitu Pak ya. Oke. Kalau menurut Bapak sebagai Ketua Satgas Investasi ini memungkinkan nggak untuk kembali begitu? Itu tergantung keputusan pengadilan, Pak. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana putusan pengadilannya. Jadi kita tentu percaya pada penyidikan dan proses hukum secara profesional yang saat ini dijalankan. Jadi kita percaya. Iya Pak. Tapi harapan kami jangan sampai terjadi kayak mails dulu yang sudah oleh kepolisian, oleh Bapak dianggap ini bahwa ilegal, yang kemudian lolos dari dari penegakan hukum, yang kemudian pas saat itu di pengadilan kemudian Bapak tahu hasilnya adalah mereka lolos tidak divonis apapun, yang kemudian di sisi lain duitnya masyarakat korban tidak kembali juga begitu Pak. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan langkah untuk hal ini tidak terjadi? Pak, negara kita ini negara hukum Pak. Iya. Putusan pengadilan adalah putusan yang bersifat final ya. Apalagi sudah inkrah ya. Yang memang kita tidak akan protes. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak paling saya jawab, kita menunggu putusan pengadilan di proses hukum gitu Pak. Oke Pak. Jadi kita nggak berandai-andai Pak. Oke Pak. Terus kemudian saya pengen tanya soal ATG yang sekarang belum masuk ke ranah hukum. Menurut Bapak, ATG ini Pak, ini legal atau enggak Pak? Dan langkah yang Bapak lakukan apa soal ATG memproteksi teman-teman agar sekarang ini Pak, duitnya mereka nggak bisa WD karena yang mohon maaf tadi, yang Bapak sudah jelaskan soal freeze, kemudian soal nggak bisa WD karena di freeze dan lain sebagainya, itu apa tanggapan Bapak soal ATG ini Pak? Saya nggak jawab satu-satu Pak ya. Yang penting tadi ya, tolong masyarakat kita lihat legal dan logisnya itu aja. Saya nggak berulang-ulang tentunya. Saya gimana ya? Memang kita ini perlu lebih fokus ya. Fokus cek ATG, cek itu legal nggak? Kemudian logis nggak? Udah itu aja Pak. Jawaban saya. Silakan masing-masing menilai. Jadi kalau menurut Bapak, masyarakat kita ini ya benar kata Bapak tadi, mereka literasinya cukup tapi merasa bahwa ini nggak ada pernyataan jelas dari SWE jadi aman saja begitu. Jadi kalau menurut Bapak ATG ini legal atau enggak? Lah, saya gini, itu coba dicek di riset di siaran pers kita, ya. Pernah nggak Bapak lihat siaran pers di Satgas Pak? ATG itu masuk apa enggak? Belum, saya belum lihat Pak, mohon maaf. Ya, silakan dicek Pak, itu Pak. Gimana hasilnya Pak? Kesimpulan dari hasil siaran pers itu apa Pak? Ya, silakan dicek Pak. Jadi pertanyaan Bapak kan menyangkut mengenai individu. Jadi kami juga ingin memberikan pemahaman ke masyarakat ya. Tadi risetlah. Ya. Jangan harapkan orang lain selalu mensuplai kita atau mendidik kita sementara kita sendiri tidak aware. Kita sendiri bisa melakukan riset atau penelitian atau pencarian data. Ada waktu, ada sarana, informasi tersedia. Itu Pak. Jadi coba dicek dan terutama mengenai Bapak legal atau enggak Pak? Karena ini masyarakat nggak bisa WD karena ya itu tadi katanya pernyataan. Bukan Pak, ini coba cek di siaran persnya Pak. Kami ingin mengajak masyarakat untuk untuk bisa bersama-sama kita membuka informasi itu. Saya mohon bantuan Pak Mufti juga mengajak masyarakat agar kalau kita ingin memasuki sesuatu entitas, dicek dulu di Google bagaimana, di Google aja gitu, atau di siaran pers SW. Itu aja Pak, jadi saya nggak jawab. Kalau di Google variasinya kan banyak, kan kita perlu yang dari orang yang memang mau di bawah kewenangannya panjenengan, yaitu Ketua Satgas Waspada Investasi. Kalau di Google kan ada yang bilang ini legal, ada yang bilang ilegal dan sebagainya begitu Pak. Karena dicek di siaran pers resminya, siaran pers resminya Pak. Oke Pak.
Oke, akan saya cek di situ. Yang kemudian Pak, saya selanjutnya adalah harapan kami ini bukan hanya di apa namanya saya bilang tadi bukan hanya dibawa ke penegak hukum, bukan hanya sekedar diblokir situsnya begitu Pak. Tapi mereka diberikan edukasi agar bagaimana ini tidak terjadi kembali Pak. Nah, sebenarnya edukasi yang sudah pernah dilakukan soal ini apa Pak ya? Kok banyak masyarakat juga kok tidak aware terhadap hal ini menurut Bapak? Apa ya edukasi yang sudah pernah dilakukan selama ini melalui apa saja yang sudah, kalau memang ya saya lihat di Instagram Bapak isinya edukasi semua ya kan, tapi tentu kalau tidak tersistemasi ya, kalau hanya Bapak sendiri yang bikin terus edukasi terus tentu kan juga tidak cukup tenaga dan waktu Bapak untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah, edukasi sebenarnya yang selama ini dilakukan itu seperti apa sih Pak oleh Bapak oleh SW ini Pak ke masyarakat Pak? Iya, Instagram itu pribadi Pak, itu bukan, itu hanya pribadi. Jadi secara institusi, Satgas Waspada Investasi itu melakukan edukasi ya, sosialisasi melalui berbagai media, webinar, kuliah umum, rapat dengan Satgas daerah, berbagai kegiatan itu dilakukan. Tentu memang belum cukup ya, karena luasnya negara kita dan banyaknya lapisan masyarakat yang memang belum bisa tersentuh. Oleh karena itu ini tugas kita tentu yang perlu kita tangani bersama ya secara masif agar semakin banyak masyarakat kita yang mengetahui 2L tadi. Oke. Jadi ini masih berlanjut Pak. Oke. Tapi apa yang kita lakukan saat ini memang Oke Pak, terima gitu kasih. Pak. Yang terakhir saya ingin sedikit cerita soal Sparta itu Pak, bagaimana Pak Sparta Pak? Sparta ya. Sparta ini kan kemarin kan ada beberapa TV yang menyiarkan ya. Probo Sparta. Kami panggil pemiliknya ya, pengurusnya, dan kami minta hentikan kegiatannya. Hentikan kegiatannya karena ini kegiatan-kegiatan yang memang ilegal dan melakukan kegiatan seperti yang lain-lain juga. Bapak udah lihat siaran pers Satgas bulan Maret Pak? Belum Pak. Ya coba dicek, makanya gini Pak Mufti, coba diajari teman-teman kita yang ini ya, yang pengikut sekarang ini ya, karena saya lihat sangat banyak yang komen-komen yang harusnya tidak seperti ini. Oke Pak, sebentar. Iya, jadi Pak, saya mau tanya yang soal Sparta ini. Oke, saya pengen tanya yang katanya Bapak ikut promosi itu betul nggak sih Pak? Itu adalah hoax ya. Hoax ya. Bohong sama sekali. Bagaimana saya ikut promosi, saya menghajar dia. Iya, Kita hentikan kegiatannya. Bagaimana saya promosi? Saya minta dihentikan dan saya umumkan, saya blokir. Kita blokir. Bagaimana kita promosi, kita blokir, kita matikan. Benar. Dari situ kan ketahuan kan bagaimana. Jadi masyarakat kita juga ini ya, saat ini kan banyak berita-berita yang tidak tepat ya. Iya. Konfirmasi lah dan lihat bagaimana kejadiannya. Jadi nggak benar itu Pak Mufti. Itu mungkin Pak sedikit sudah jam 14 sesuai janji saya. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak menyinggung perasaan Bapak. Tapi intinya Pak, ini semata-mata demi bagaimana kita semua bisa lebih optimal dalam mengurai persoalan ini Pak. Saya terima kasih kepada teman-teman semua. Bagaimana teman-teman bisa rangkum, silahkan nonton dari awal hingga akhir. Bapak, sekali lagi saya sampaikan mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan di kegiatan ini. Insya Allah Pak, kebaikan panjenengan bagaimana menyampaikan edukasi ke masyarakat ini akan diganti oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan lain Pak. Matur nuwun sekali lagi, sukses dan sehat selalu teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa optimal dalam menjembatani aspirasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Iya. Makasih. Terima kasih Pak. Saya juga mohon maaf ya apabila yang kurang ya, karena saya lihat dari pengikut Bapak ini keinginannya saya bicara mengenai apa yang diinginkan oleh mereka. Ternyata enggak. Karena fakta yang kita sampaikan dan saya keras kepada semua yang ilegal. Itu buktinya. Iya, Pak. Jadi bukan karena kita mengakomodasi karena banyak yang mau DNA Pro, Fahrenheit. Enggak, kita habis babat. Itu aja Pak. Jadi saya mohon maaf ya, Bapak Ibu ya, yang ada saat ini kalau kurang berkenan, saya mohon maaf. Itulah tugas kami. Dan mohon kami dibantu. Terima kasih Pak. Lalu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.